Perkenalkan, nama saya Prilly Mahendra. Saya dari Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2017. Saya di sini akan menjelaskan apa itu KTR. Jadi, semua orang berhak mendapatkan udara segar tanpa terpapar polusi. Salah satunya adalah polusi asap rokok. Jadi, banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab merokok di tempat umum, yang mengakibatkan orang-orang yang tidak merokok itu mendapatkan dampaknya. Nah, jadi ada dua tipe perokok. Yang pertama perokok aktif dan kedua perokok pasif. Perokok aktif itu orang-orang yang langsung menghisap rokok tersebut. Perokok pasif itu orang tidak merokok tetapi terpapar asap rokok dan bisa terakumulasi di dalam paru-parunya asap rokok tersebut. Asap rokok ini memiliki banyak sekali dampak. Yang pertama itu dampak dari asap rokok itu bisa dilihat yang bisa terakumulasi di dalam tubuh, dan juga asap rokok tersebut bisa menyebabkan kanker kayak itu. Walaupun si perokok pasif ini tidak langsung menghisap rokok tersebut. Dan juga untuk mengatasi hal tersebut itu makanya diperlukannya solusi. Nah, solusinya apa? Inilah solusinya, itu KTR. KTR ini itu kawasan tanpa rokok. Jadi kawasan-kawasannya itu tidak boleh untuk merokok. Nah, dan juga untuk perokok aktif telah disediakannya ruangan untuk merokok. Jadi dari sisi perokok aktif telah mendapatkan ruang untuk merokok, dan sisi perokok pasif telah orang-orang yang berhak mendapatkan udara segar setelah diatur di KTR. Nah, jadi menurut data WHO itu Indonesia menempati ketiga perokok terbesar di dunia setelah India dan China. Kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri itu banyak sekali yang merokok itu, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa hingga lansia. Nah, dan juga kita ketahui bahwa rokok tersebut banyak sekali dampaknya kayak itu. Yang pertama kanker, serangan jantung, hipotensi, gangguan kehamilan dan janin. Dan juga di bungkus rokok telah dipaparkan merokok itu membunuhmu, tetapi masyarakat ini tidak serta-merta untuk memperhatikan hal tersebut kayak itu. Dan juga rokok ini memiliki 4.000 lebih jenis bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Dan juga apa sih kandungan rokok ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu dari gas, dan kedua yang padat. Gas itu sebanyak 92%, dan juga yang padat itu sebanyak 8%. Nah, jadi kita dari tadi membahas KTR nih. Jadi kita langsung bahas apa sih itu KTR. KTR itu adalah kawasan atau area yang tidak boleh merokok, tidak boleh memperjualbelikan, mempromosikan dan memproduksi rokok. Dan juga pemerintah Republik Indonesia telah sebagai bentuk dukungannya untuk melindungi masyarakat dari terpapar asap rokok, pemerintah telah membuat peraturan bersama Menteri Kesehatan dan juga Menteri Dalam Negeri, yaitu nomor 188 garing Menkes garing PB garing 1 2011 yang mengatur tentang KTR. Nah, jadi telah ada pemerintah yang mengaturnya. Dan juga kita ketahui bahwa KTR ini apa sih yang disebut KTR itu? KTR kita sudah ketahui definisinya, tetapi apa di tempat-tempat mana saja yang menjadi KTR? Yang pertama, institusi pendidikan. Institusi pendidikan, jadi di Universitas Sriwijaya, khususnya Fakultas Kesehatan Masyarakat adalah institusi pendidikan kayak gitu. Jadi ini wajib untuk menjadi kawasan tanpa rokok. Nah, yang pertama, yang kedua itu pelayanan kesehatan. Kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan di situ adalah garda terdepannya kesehatan. Jadi untuk garda terdepan itu, masa untuk mempromosikan kesehatan di situ tidak diterapkan KTR? Banyak orang merokok sembarangan. Yang ketiga itu tempat-tempat umum. Tempat-tempat umum seperti tempat terbuka, taman anak-anak, dan tempat ibadah, dan juga transportasi, terminal kayak itu. Dan juga WHO itu menyatakan bahwa
tahun 1991 penyebab kematian 3 juta penduduk dunia setiap tahunnya. Bayangkan 3 juta penduduk setiap tahunnya itu meninggal karena rokok. Jadi WHO itu menetapkan tanggal 31 Mei itu sebagai hari tanpa tembakau sedunia atau World No Tobacco Day. Jadi untuk mengantisipasi dari orang-orang untuk tidak merokok pada tanggal 31 Mei untuk dijadikan hari tanpa tembakau sedunia gitu. Nah, jadi penerapan KTR ini konsisten diharapkan meningkatkan derajat kesehatan. Jadi jika KTR ini diterapkan di semua lini, di semua kehidupan khususnya yang telah ditentukan seperti institusi kesehatan, pendidikan, tempat-tempat umum, pastinya akan menekan dari orang-orang yang merokok itu. Nah, jadi jika semuanya itu telah bekerja sama, telah diatur dengan peraturan pemerintah juga kayak itu, diharapkan bisa menekan angka perokok yang ada di Indonesia. Jadi saya akan menyimpulkan dari apa yang telah saya jelaskan tadi. Jadi permasalahan ini berawal dari semua orang itu harus mendapatkan udara segar, tetapi banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk di mana saja merokok kayak itu. Jadi saya harap di sini diharapkan untuk semua orang itu tidak merokok kayak itu. Nah, jadi itulah didukung juga dengan peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri untuk mendukung supaya orang-orang yang tidak merokok tidak terpapar asap rokok. Dan setelah diaturnya di dalam peraturan menteri, dia juga itu diharapkan untuk menurunkan angka perokok yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih.